Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masuk ke bab 18 mengenai penjelasan tentang ketidakmampuan Rasulullah SAW memberikan taufik kepada siapa yang dia inginkan kecuali dengan kehendak Allah. Makanya babnya berjudul Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufik. Hidayah taufik, bukan hidayah itu al-bayan. Karena hidayah itu ada dua kalau berkaitan dengan agama. Pertama hidayah itu al-bayan, dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjelaskan agama kepada manusia, terutama para nabi dan rasul. Hidayatul bayan, hidayah menjelaskan. Hidayah menjelaskan, mengajarkan. Ini bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul dan juga para dai-dai yang mengikuti mereka. Yang kedua hidayah itu taufik, dan ini yang menjadi hak mutlak bagi Allah saja. Dan ini yang dibahas di sini. Hidayah at-taufiq, yaitu Allah memberikan hidayah kepada hamba yang mengetahui kebenaran agar dia mengamalkannya. Nah, setelah mendapatkan hidayah inilah seseorang itu bisa memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Artinya Allah akan membuat dia mengamalkan apa yang dia pahami. Karena banyak orang yang paham belum tentu dia bisa mengamalkannya. Ya enggak? Ada orang tahu wajib mengikuti Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mengikutinya. Anda yakin tokoh-tokoh agama, para ustadz, para dai-dai yang mengajak kepada bid'ah itu, sebagian mereka tahu akan wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Pengetahuan mereka itu hanya mendapat hidayatul bayan, tapi tidak sampai pada hidayah itu at-taufiq. Sama seperti Abu Talib. Abu Talib itu dia tahu hidayah itu al-bayan. Karena dia sendiri yang mengakui akan kebenaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Talib mengatakan, seandainya aku tidak takut dicelah oleh orang, aku akan mengikuti agama. Karena tidak ada kesamaran lagi bagi Abu Talib akan kebenaran itu.
Nggak ada yang tersembunyi. Hanya satu yang dia tidak peroleh. Hidayah itu taufik. Tentu ketidakdapatan dia artinya dia tidak memperolehnya tentu ada sebab. Sebab yang paling berbahaya itu adalah kecintaan dia terhadap tradisi nenek moyangnya. Dia tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Padahal Allah sudah menjelaskan itu melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi Abu Talib itu ibarat ini ada makanan enak nih dibawa dari kerajaan yang begitu bagus, yaitu kerajaan Allah. Nah ini ada makanan ya sambalnya terasi, minumannya air putih hangat gitu kan. Dibuat oleh manusia di bumi. Abu Thalib karena tidak enak sama manusia, dia makan yang ini. Padahal ini udah ada tawaran. Seperti itulah kondisi Abu Thalib. Dia memilih yang rendah daripada yang bagus, yang tinggi, yang mulia, yang dia tahu kemuliaannya. Gara-gara takut tidak enak kepada orang yang memberikan dia yang ini. Itu tradisi nenek moyang. Baik, dalil-dalil yang tercantum dalam bab ini merupakan bukti kewajiban bertauhid kepada Allah. Karena apabila Nabi SAW sebagai makhluk paling mulia saja dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang beliau inginkan, maka tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Azza wa Jal, yang memberikan hidayah bagi siapa saja yang dia kehendaki. Penjelasannya ada dalam footnote ya, di nomor 319. Jadi maksudnya adalah Nabi itu kan tidak bisa memberi hidayah, maka tidak pantas disembah, tidak pantas untuk ibadahi, apalagi selain beliau. Dalil pertama, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang dikasihi, disayangi oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ada orang disayangi Nabi SAW, itu pamannya. Masuk surga gak dia? Lalu apa yang buat orang bisa masuk surga setelah mendapat kasih sayang dari Nabi? Mengikuti ajarannya. Ingat ya, Abu Thalib ini sudah dinyatakan oleh Allah disayangi oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat bid'ah, berbuat syirik, berbuat khurafat, yang mengaku cinta kepada Nabi dan belum tentu dicintai Nabi? Ulang ya. Orang sekarang yang berbuat syirik dan bid'ah, khurafat, dengan berbagai macam gaya salawat dan juga ritual ibadah yang penuh dengan campuran-campuran itu, mengaku nggak cinta kepada Nabi? Aku pasti nggak dicintai oleh Nabi, ya, ya kan? Abu Talib dia mencintai Nabi SAW dan Nabi menyayanginya, mencintainya. Abu Talib selamat gak? Kenapa Abu Talib tidak selamat? Karena tak selamat ajarannya. Gimana dengan orang yang belum tentu dicintai Nabi, hanya ngaku? Ya Abu Talibnya sudah pasti loh, tapi tidak selamat juga. Maka itu menunjukkan tidak semua orang yang dicintai Nabi itu selamat. Sampai dia mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia betul-betul
dekat kepada Allah melalui ritual ibadah yang dijalankan Rasulullah SAW. Apalagi orang tersebut sampai menyembah Nabi atau menempatkan Nabi itu setara dengan salah satu sifat ketuhanan. Tentu lebih tidak selamat lagi dia. Ya. Kandungan bab ini mirip dengan bab yang sebelumnya. yakni jika tidak ada seorang pun yang memberi manfaat kepada orang lain berupa syafaat atau terbebas dari adab, demikian juga tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia yang paling utama, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah saja, tidak mampu memberi petunjuk atau hidayah taufik kepada orang yang dicintainya. Hidayah seluruhnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang Maha Esa dalam menunjuki hati manusia. Sebagaimana Allah Maha Esa dalam menciptakan makhluk. Maka dengan demikian jelaslah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Adapun petunjuk yang dinafikan dalam ayat di atas adalah hidayatu taufiq. Tadi sudah saya jelaskan. Yang berupa petunjuk bagi hamba untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Karena perkara ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya dialah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa memberikan taufik kepada seseorang untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Sementara makna petunjuk khusus oleh Nabi SAW yang termaktub dalam firman Allah yang lain, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Hidayah ini adalah bukan hidayah taufik, tapi yang dimaksudkan tadi yaitu hidayatul bayan. Hidayah menjelaskan. Ada yang menarik nih dari dua ayat di halaman 216 dan 217. Di halaman 216 disebutkan di situ ayat surat Al-Qasas ayat 56. Allah menggunakan kata innaka. Coba lihat. Ya enggak? Di surat Asy-Syu'ara ayat 52 Allah juga menggunakan kata yang sama, wa innaka. Ya. Ya enggak? Baik. Selanjutnya huruf la-nya. Di ayat surat Al-Qasas 56 itu Allah menggunakan huruf la, lam alif. La, innaka la, la-nya panjang. Ya enggak? Itu penafian. La tahdi, la-nya panjang. Di surat Asy-Syu'ara ayat 52 Allah menggunakan huruf lam taukid yang tidak panjang. La tahdi. Ya kan? Yang satunya la tahdi, yang satunya la tahdi. Ya enggak? Sama-sama huruf la itu. Bedanya di mana? Panjang pendek. Ketika dipanjangkan maka itu penafian. Ketika dipendekkan maka itu pentaukidan, pasti gitu. Seakan-akan itu dua hal yang bertentangan, ya enggak?
Kalau kita melihat sekedar lihat ayatnya seakan-akan bertentangan. Tapi kalau kita merinci hidayahnya maka tidak ada perselisihan. Tidak ada pertentangan di antara dua ayat itu. Yang dinafikan dalam surat Al-Qasas 56 itu adalah Nabi tidak bisa memberi taufik. Itu maksudnya. Sedangkan di sini yang ditetapkan buat Nabi Muhammad SAW dalam beri hidayah itu, yaitu Nabi bisa menjelaskan hidayah itu. Bisa dia jelaskan pada umat. Itu maksudnya. Maka petunjuk yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh selain beliau adalah hidayatul bayan. Itu lihat di halaman 218. Yaitu petunjuk dalam arti makna menjelaskan dan menyampaikan. Maka beliau SAW dan termasuk para pengikut beliau yang paham terhadap kebenaran dapat menjelaskannya kepada manusia. Wallahu a'lam. Kalau yang ini bisa, hidayatul bayan ini. Yang penting seorang mengetahui ilmu agama. Kalau dia jelaskan faedah. Pertama, di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali yang sudah mati dapat memberi manfaat dan itu dianggap karomah. Sebab Nabi SAW saja yang jelas-jelas jauh lebih baik daripada mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang beliau cintai semasa hidup beliau. Apalagi mereka. Jadi ini namanya kias aulawiyah. Namanya apa? Kias aulawiyah. Kias lebih utama. Yang biasa kita pakai begini. Nabi saja tidak mampu apalagi yang lain. Apalagi sudah mati gitu maksudnya. Ya. Saya ulangi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Di saat dia hidup, di saat dia bugar, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Bagaimana dengan selain beliau yang sudah mati? Ya. Ya. Tentu yang sudah mati tidak bisa beri manfaat. Yang kedua, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Baik dalam masalah petunjuk maupun yang lainnya. Jadi urusan petunjuk taufik ini tidak boleh bersandar bergantung kepada selain Allah. Seseorang, aku kan sudah dekat dengan Ustadz Kibar nih. Karena pasti nih terus dapat hidayah. Gak bisa. Bergantung kepada makhluk dalam urusan harta saja gak boleh. Apalagi bergantung kepada makhluk dalam urusan hidayah. Gak boleh. Kecuali kita jadikan makhluk itu sebagai sebab saja. Tapi berharap dia bisa memberikan kita petunjuk. Bisa merubah hati kita. Gak bisa. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka kita selalu berharap ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita juga berharap Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semua harapan itu ditujukan sebagai bentuk penyandaran hati kepada Allah dalam urusan agama maupun urusan dunia. Maka Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 101. Allah mengatakan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu potongan ayat 101. Lengkapnya wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim
mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kalian. Nah, lihat, berada di tengah-tengah kalian. Dapat hidayah nggak mereka? Enggak kan? Lalu apa kata kunci supaya dapat hidayah? Mau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, artinya masih hidup atau sudah tiada? Kata kuncinya adalah wa may ya'tasim billah. Itu kata kunci mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu barang siapa yang bersandar kepada Allah, bertawakal dan berpegang dengan agamanya, maka dia akan diarahkan ke jalan yang lurus. Begitu. Maka di sini tidak ada yang bisa kita andalkan. Entah kepintaran kita, kecerdasan kita, kuatnya hafalan kita, itu tidak menjadikan kita otomatis dapat hidayah. Enggak. Banyak gak orang hafal Quran tapi sesat? Hafal Quran nih sesat. Contohnya siapa? Khawarij. Para teroris itu hafal Quran loh. Sesat enggak? Sesat. Maka tidak serta-merta dapat hidayah. Maka harus kuat hubungan kita dengan Allah secara batin. Dan kuat hubungan kita dengan agamanya secara pengamalan. Maka insya Allah kita dapat hidayah. Yang ketiga, hanya Allah semata yang memberi taufik kepada hambanya. Tadi sudah dijelaskan. Karena di situ ada penafian. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka kalau antum di tengah-tengah beratnya mengamalkan Islam, bisa mengamalkannya, bersyukurlah. Oh, itu adalah pemberian dari Allah. Ingat ya, amal kebaikan yang kita lakukan, yang kita belum tahu diterima atau tidak oleh Allah, syukuri dulu. Karena di luar sana belum tentu ada orang yang bisa mengamalkannya. Di saat kita dihina, dicaci maki, dituduh teroris, dituduh wahabi gara-gara berpenampilan seperti ini, tapi kita masih bisa begini, maka yakinlah ini adalah pemberian murni dari Allah. Meskipun kita tidak tahu apakah setelah kita amalkan diterima atau tidak, tapi yakini dulu. Ini bukan karena kemampuan kita semata. Karena banyak orang yang punya fisik seperti kita, punya mental seperti kita, ketika dikatakan teroris, dia hilangkan sunnah Nabi dari kehidupannya. Ya enggak? Maka oleh karena itu taufik itu adalah pemberian Allah kepada siapa yang dia kehendakinya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, wa in amila hasanatan fayaraha min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Wa in qabilaha faminnatun wa sadaqatun thaniyah. Jika seorang hamba bisa mengamalkan kebaikan yang dia tahu, itu menunjukkan hidayah itu taufik. Maka dia pun harus yakin dan mengakui bahwa itu bagian daripada pemberian Allah atas dirinya. Jika suatu hari nanti, itu di hari kiamat, Allah terima amalnya, maka itu adalah nikmat dan pemberian yang berikutnya. Pemberian di dunia, kita bisa amalkan apa yang kita tahu. Pemberian di akhirat, itu pemberian yang besar tentunya, ternyata Allah terima juga apa yang kita amalkan. Maka di sini akan menutup dua celah. Pertama celah putus asa, yang kedua celah kesombongan. Kita udah beribadah nih, bukan berarti kita harus sombong. Ya.
Karena semuanya adalah bantuan dan pemberian Allah. Kemudian yang kelima, penetapan hikmah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi petunjuk atau tidak itu sesuai dengan hikmah Allah. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ada perkara yang kita tidak tahu apa sih hikmahnya, kita tidak tahu. Kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib? Kok kita diberi? Itulah. Apa hikmahnya? Yang paling penting kita pahami, Allah itu berbuat semau dia. Dan dia tidak ditanya apa yang dia lakukan. Yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia mau. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Makanya para sahabat itu tidak pernah nanya. Dengan pertanyaan yang banyak. Ada kabar mereka percaya. Ada perintah mereka lakukan. Ada larangan mereka tinggalkan. Itu yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka paham diri mereka adalah hamba. Tidak perlu banyak protes. Yang keenam, penetapan ilmu bagi Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik mengenai orang-orang yang berhak menerima petunjuk maupun yang lainnya. Dia berhak untuk memilih orang yang menerimanya. Makanya yang dapat menerima petunjuk dari Allah itu adalah hati orang-orang yang takut, di mana rasa takutnya dibangun di atas ilmu. Dan Allah tahu siapa yang punya hati seperti itu. Oleh karena itu kita siapkan wadah itu. Wadah yang berupa apa? Hati. Karena di sini disebutkan Allah Maha tahu, Maha berilmu. Ya. Diriwayatkan dalam As-Sahih. Ini hadis kedua. Apa namanya? Riwayat kedua. Cerita tentang asal usul ayat tadi. Disebutkan dalam As-Sahih dari Ibnu Musayyab. Di situ ada penjelasan di footnote-nya, Ibnu Musayyab ini adalah seorang tabi'in. Ya. Beliau Sa'id bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahhab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Kalau disandingkan dengan suku Nabi, Al-Makhzumi ini adalah sukunya Abu Jahal. Makhzum. Tapi anaknya Abu Jahal Ikrimah masuk Islam enggak? Masuk. Suku Makhzum. Yang paling terkenal tokoh dari Makhzum yang musuh Nabi siapa? Abu Jahal. Said Musayyib ini adalah tabi'in terbaik di Madinah. Dia tabi'in terbaik di mana? Di Madinah. Beliau ahli hadis. Yang begitu faqih dan zuhud. Nah, dari Ibnu Musayyab, yaitu Sa'id bin Musayyab, dari ayahnya, yaitu Musayyab. Dia berkata, berarti Musayyab sahabat enggak? Sahabat. Dia berkata, afwan. Tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah SAW kepadanya, kepada Abu Thalib. Dan pada saat itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Berada di sisi Abu Thalib. Maka beliau berkata,
Ya ammi, ay ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang bisa aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah. Namun disambut oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Lalu Nabi mengulangi sabdanya lagi, akan tetapi mereka mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhirnya kata yang diucapkan ialah bahwasanya dia di atas agama Abdul Muttalib. Dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi bersabda, Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan terus meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu turunlah ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam. Adapun mengenai Abu Talib, Allah pun menurunkan ayat, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, di sini Abu Talib dia terhalangi dari hidayah karena apa? Ya, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak? Kenapa Abu Talib tidak mendapatkan hidayah? Hah? Taklid buta kepada nenek moyang. Taklid buta kepada nenek moyang. Atau budaya lokal. Sama. Apa namanya? Kearifan budaya lokal. Maka jangan heran ada orang yang lulusan Ummul Qura S3 lagi. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia pelajari, malah dia meninggalkannya. Demi apa? Menegakkan kearifan budaya lokal. Tidak bisa dapat hidayah. Padahal dia sudah mengetahui kebenaran bahkan penjelasan-penjelasannya. Dan dia bisa membantah kebatilan. Waliyadzubillah. Tapi sesat juga. Kenapa? Karena dia menghidupkan budaya lokal tadi. Taklid buta. Ya. Kearifan budaya lokal ada syiriknya, ada khurafatnya. Kemudian syirik dan khurafat itu ajibnya lagi dibungkus pakai ajaran liberal. Maka itu yang menghalangi mereka. Seperti Abu Talib. Padahal Abu Talib adalah orang baik. Kemudian di sini juga terdapat faedah bahwa sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima istighfarnya kalau dia tujukan kepada orang musyrik. Dan sekelas Abu Talib yang begitu dekat hubungannya dengan Nabi pun tidak dapat ampunan itu. Karena dia musyrik.
Lalu bagaimana dengan orang yang hidup di zaman ini yang mana mereka itu jauh daripada Rasulullah SAW. Syarah Nabi SAW mendatangi Abu Talib ketika dia sedang sakratul maut. Dan beliau menawarkan untuk masuk ke dalam Islam. Agar Islam menjadi penutup bagi kehidupannya. Sehingga dia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nabi SAW meminta Abu Talib mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Sedangkan kaum musyrikin menawarkan kepada Abu Talib agar Abu Talib tetap dalam agama nenek moyangnya. Sini Nabi SAW mendatangi orang musyrik yang sakratul maut. Boleh nggak kita datangi orang kafir sakratul maut? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi sikapnya harus dengan seperti sikap Nabi ini. Bukan datang ke sana cerita-cerita, ngobrol, minum kopi, bikin warkop gitu. Bukan. Datang ke sana temui orang sakratul maut, tawarkan Islam. Seperti Rasulullah SAW lakukan kepada Abu Talib. Nabi SAW mengulangi permintaan tersebut. Namun kaum musyrikin juga mengulangi bantahannya. Kemudian ketika itulah Nabi SAW bersumpah untuk memintakan ampun selama hal tersebut tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan larangan terkait hal tersebut dan menjelaskan bahwa hidayah itu di tangannya dan dialah yang memberikan keutamaan dengan hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Karena Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Sini ada cerita yang terbalik daripada kejadian Abu Talib. Di zaman Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri mempraktekkan hadis ini. Ada seorang majusi penyembah api, sama musyrik juga. Seperti Abu Talib musyrik. Cuman ini jenisnya musyrik majusi. Iran, penyembah api. Sakitlah tetangga Hasan al-Basri itu. Dia sakit dan menjelang kematiannya, mau sakaratul maut. Dijenguk oleh Hasan al-Basri. Dan ditawarkan kepadanya Islam. Kata Hasan al-Basri, apa yang menghalangi engkau untuk masuk Islam? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Majusi ini tahu Islam itu agama yang benar. Lalu Majusi tersebut berkata kepada Hasan al-Basri, hatiku sudah dikunci mati. Sudah dikunci mati. Sudah digembok kata dia. Dan kuncinya ada di langit. Maka Hasan al-Basri pun memohon kepada Allah agar Allah membukakan hati orang tersebut. Lalu dia masuk Islam. Dan tidak ada yang pengaruhinya di saat itu kecuali Hasan al-Basri saja. Maka dia kuat pengaruh Hasan al-Basri itu. Atas izin Allah, orang tersebut pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Wajib. Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini Rasulullah SAW dan pamannya. Tak dapat hidayah paman. Ini Hasan Basri dengan Majusi yang orang mana gitu. Jauh dari kerabat Rasulullah SAW. Dapat hidayah dan masuk Islam. Kemudian wafat dalam keadaan itu. Dan itu yang diharapkan di akhir hayat. Faedah yang terkandung dalam bab ini. Dalam hadis ini. Pertama,
Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit kalau diharapkan dia masuk Islam. Boleh. Tapi mengadakan pelayat apa eh, mayat apa? Takziah, pelayat ya, pelayat jenazah orang kafir enggak boleh. Berduka cita atas mati orang kafir tidak boleh. Terlalu kita nampakkan. Kecuali duka cita karena kekerabatan saja. Tapi kalau orang kafir mati, seharusnya bumi ini gembira. Bumi ini apa? Gembira. Jadi yang boleh itu menjenguk pada saat dia sakit dan ada keinginan menawarkan Islam kepadanya. Dan itu boleh. Yang kedua, bahaya berteman kepada orang yang tidak baik. Karena bisa menghalangi seorang dari menerima kebenaran. Contoh siapa ini? Abu Talib. Selain dia dekat dengan Rasulullah SAW, masih punya teman yang buruk juga. Yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka ini hati-hati yang punya grup-grup SMA, SMP yang masih berbicara ponco-ponco di grupnya, keluar. Anda akan terpengaruh untuk mengingat kembali masa lalu yang buruk itu. Yang punya grup-grup yang masuk dalam grup orang-orang yang bisa mempengaruhi Anda, ada yang baik, ada yang buruknya, saya anjurkan Anda menyingkir dulu. Keluar dulu dari situ. Karena bahayanya akan mengingatkan kita pada indahnya kemaksiatan dan kebersamaan dalam perbuatan maksiat itu. Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung daripada agama temannya. Lalu ada yang beralasan, Ustaz, kan kita jadi teman baik dia, siapa tahu dia terpengaruh dengan kita. Bolehlah Anda berpikir seperti itu. Tapi masalahnya untuk keadaan kondisi zaman ini, orang sulit berteman karena ingin benar. Sekarang banyak orang berteman karena ingin tenar, ingin viral. Jika Anda tidak mampu mewujudkan itu, maka Anda akan digiring untuk mengikuti keinginannya. Bukan mengikuti keinginan Anda yang baik. Belum lagi Allah mengatakan, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu suka berbuat dosa. Lebih cepat condong kepada perbuatan yang negatif daripada yang positif. Waktu itu Abu Talib berteman dengan siapa? Manusia terbaik, Rasulullah SAW. Tapi masih ada pertemanan yang rusak. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Yang sampai akhir hidupnya mereka berdua yang pengaruhi untuk tetap berada di atas kemusyrikan. Maka Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili. Itu tidak salah. Betul-betul terjadi. Keempat. Yang ketiga. Alasan orang-orang musyrik menentang para rasul tidak lain dikarenakan mengikuti nenek moyang. Jadi alasan mereka itu mengikuti nenek moyang. Nah demikian juga alasan Allah nanti di hari kiamat. Ketika mereka ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Nanti dilihat surat As-Saffat. Bahwa Allah masukkan mereka ke neraka karena mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Ini juga yang menjadi alasan mereka menolak ajaran para rasul. Lihat di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang rasul pemberi peringatan sebelum engkau dalam satu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata,
Sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Dan sungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Demikian juga Allah memasukkan mereka ke neraka dengan alasan itu juga. Karena mereka mengikuti nenek moyang. Sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Saffat. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Wa inna lahum 'alayha lasyauban min hamim. Thumma inna lahum ila thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Apakah nikmat surga yang penuh dengan kenikmatan itu yang lebih baik atau pohon zakum? Kami jadikan dia sebagai azab buat orang zalim. Pohon yang tumbuh dari dasar jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan. Mereka akan memenuhi perut dengannya dan memakannya. Lalu mereka meminum air panas setelah itu. Kemudian tempat kediaman mereka adalah jahim. Tempat kembali mereka adalah neraka yang menyala-nyala. Alasannya innahum alfau aba'ahum dhalin. Karena mereka mendapati bapak-bapak dan nenek moyang mereka sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Sedangkan mereka tergesa-gesa mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ini yang menghalangi manusia dari hidayah. Yang keempat, orang-orang musyrik paham bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Dan menuntut untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Oleh karenanya mereka tidak mau ucapkan. Termasuk Abu Thalib. Dia tidak mau mengucapkannya. Kemudian yang kelima. Orang kafir atau musyrik yang berucap la ilaha illallah sebelum sakaratul maut, maka secara zahir dianggap muslim. Walaupun dia belum beramal kebajikan. Tapi sudah ada modal untuk selamat dari kekekalan. Yang ketujuh. Yang keenam ya. Amalan seorang baik maupun buruknya bergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Allah mengatakan tentang orang beriman yang selamat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi sini ada standarisasi keselamatan. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Mereka bertauhid. Mereka berada di atas sunnah. Lalu apa yang membuat mereka selamat? Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Kalimat istiqamah ini artinya mereka berada di sakratul maut. Sedang berada dalam kematian. Maka baru turun kepada mereka malaikat, diberi kabar gembira tentang surga. Itu tergantung akhirnya. Karena ada orang yang beramal kebaikan, tapi akhirnya dia mengamalkan keburukan. Waliyadzubillah. Mungkin karena ujub, karena riya, karena sum'ah, karena ingin tenar, karena ingin ini dan itu. Akhirnya mereka jatuh pada perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Bagaimana disebutkan di hadis keempat di dalam hadis arba'in. Saya sebutkan hadis arba'in karena itu yang mudah antum cari. Hadis keempat di potongan-potongan terakhirnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab
fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal sehasta. Lalu catatan amalnya mendahului dia, dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga masuk neraka. Disebutkan penjelasan kenapa dia bisa terjadi, kenapa demikian. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fima yarahun nas. Dia beramal kebaikan itu untuk riya di hadapan manusia. Atau pemahaman kedua, menurut manusia dia ini calon penduduk surga. Padahal yang dia amalkan adalah bid'ah, khurafat, syirik. Dilihat oleh orang pada umumnya dia orang soleh. Itu makna yang kedua. Makna pertama, amalnya benar. Itu makna yang pertama. Tapi amal yang benar ini dilakukan bukan untuk mengharap ridho Allah. Dia mengharap yang lain. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, dia beramal tidak benar. Tapi dilihat oleh orang dia beramal soleh. Padahal isinya khurafat, bid'ah, syirik dan seterusnya. Kan orang-orang seperti itu penampilannya lebih apa? Syekh. Lebih syekh. Lebih alim. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, sungguhnya di antara manusia, di antara kalian itu ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Tapi catatan telah mendahuluinya. Dia pun mengamalkan amalan penduduk surga, dia pun masuk surga. Nah itu membenarkan faedah ini. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya, walaupun orang itu musyrik atau yang lainnya. Yang ketujuh, haram memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Haram pula menjadikan mereka sebagai teman setia. Dan haram mencintai mereka. Tidak boleh cintai mereka. Kecuali cinta tabi'i. Paham cinta tabi'i? Cinta tabi'i itu banyak ragamnya. Ada cinta menyayangi, kasihan gitu. Mengasihi. Ada cinta menghormati. Yang tidak boleh itu adalah cinta yang menjadikan dia sebagai teman dalam curhat keagamaan. Sehingga kita terpengaruh dengan agamanya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tabi'iyah, ya tidak bisa dihalangi. Memang ada rasa. Misal seorang anak kepada orang tuanya, dia cinta kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir. Tapi jika cinta ini mempengaruhi dia kepada ajarannya, baru dia salah mencintai itu. Haram. Yang kedelapan, tidak boleh bergantung kepada selain Allah demi mendatangkan manfaat. Karena Nabi SAW saja tidak dapat memberi hidayah kepada paman yang beliau cintai. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Surat Ali Imran ayat 101. Yang kesembilan, semangat dan sabar dalam berdakwah. Nah, lihat Rasulullah SAW semangat kan berdakwah. Setiap momen beliau berdakwah. Ya, di masjid kah, di luar masjid, di tempat individu orang, atau di teman-teman yang bisa diajak kepada kebaikan, silakan berdakwah. Ya. Dan itu tidak terlarang. Baik kita berdakwah dengan ucapan, dengan tulisan, dengan harta, dengan doa, semua itu adalah menunjukkan semangatnya kita berdakwah dan mengajak. Kemudian yang ke-10, bantahan terhadap anggapan bahwa Abu Thalib dan Abdul Muthalib masuk Islam. Nah, ini bantahan, ada orang menganggap Abu Thalib dan Abdul Muthalib masuk Islam. Siapa Abdul Muthalib?
kakek beliau. Keduanya mati musyrik. Mati dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang ke-11. Bahaya mengikuti nenek moyang dan pemuka kaum dengan menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah ataupun rujukan ketika berdebat. Maka kita kalau berdebat atau ketika berdiskusi, kita bawakan perkataan yang lebih selamat. Perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berujuk kepada perkataan nenek moyang, bahkan kepada ustadz saja tidak boleh. Menurut ustadz saya harus begini. Ya menurut ustadz ana harus begitu. Oh masalah surat kahfi aja udah mulai oleng kan begitu kan? Ya enggak? Kalau menurut masing-masing. Maka menurut bawa ke atas gitu caranya. Naikkan ke atas perkaranya. Kepada hadis, kepada Quran, kepada bagaimana para salaf mengamalkannya. Udah selesai urusan. Kalau hanya mempertahankan menurut ustadz saya, ya apa bedanya dengan orang-orang yang taklid kepada kiai-kiai mereka? Tidak ada bedanya. Selama ini kita larang orang lain taklid, kita sendiri yang taklid. Bawa ke atas sana masalah itu. Ke atas kehidupan para sahabat itu. Jangan di sini-sini aja. Yang hidup di zaman kita ini tidak ada salaf. Tidak ada salaf yang hidup di zaman ini. Yang ada tuh salafi. Penisbatan kepada salaf. Maka ke sana mereka merujuk. Ketika terjadi perselisihan di antara kita dalam satu masalah. Jangan berbuat zalim. Berbuat zalim dengan apa? Dengan cara saya harus ikuti yang ini aja. Gak bisa. Harus dengan dalil. Harus dengan apa? Dalil. Dan dalilnya diteliti. Kalau ada orang mengatakan misal contoh nih. Disunahkan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Lalu dia meneliti hadisnya. Dia bawakan nas-nasnya. Kemudian dia hubungkan ini dengan itu. Dia udah teliti. Dia katakan sunnah. Kita hargai karena dia sudah teliti. Tapi kita tidak taklid. Ya kan? Karena masih ada yang meneliti hadis itu di sisi yang lain. Hadisnya lemah, hadisnya begini dan begitu. Kita hargai juga. Ya. Terus gimana caranya? Angkat aja ke atas. Ada nggak kaum salaf yang melakukannya? Kan selesai. Ada nggak kaum salaf seriwayat yang merutinkan baca surat Al-Kahfi itu? Kalau memang sulit kita temukan mana yang sahih. Kan kita punya contoh. Yang kita katakan mau ikut salaf. Udah ikut salaf aja. Jangan ikuti salafi. Paham nggak? Salafi itu pendapat-pendapatnya juga diambil dari sana. Ini untuk melatih diri kita supaya tidak terjebak pada benih-benih taklid gitu maksudnya. Karena benih taklid ini yang membuat kita terkadang tidak merasa bahwa padahal diri kita juga jatuh pada perbuatan orang-orang yang selama ini kita larang mengikutinya. Wong Imam Syafi'i saja kita tinggalkan perkataannya, apalagi yang bukan Syafi'i, ya enggak? Kalau ada perbedaan di antara mereka dan cari dalil. Gitu. Lihat, termasuk yang paling tinggi taklid itu yaitu taklid nenek moyang. Tapi bibit-bibit itu juga kita harus hilangkan. Taklid pada ustadz, taklid pada kiai. Ya. Tidak boleh. Kita harus betul-betul tahu. Kalau kita tidak mampu sama sekali, nah baru kita cari mana pendapat ini yang kita lihat dalilnya mudah untuk ditemukan. Ini ternyata salah, insya Allah kita tidak berdosa. Ikutin itu. Itulah daripada anak sulit-sulit, anak teliti aja melalui mazhab Syafi'i misalnya gitu. Dalil tentang ini. Dan hanya itu yang dimampu. Udah, silakan. Atau ustadz ini kayaknya rujukannya di masalah ini, kitab fikih ini nih. Ke atas. Udah segitu mampu saya amalkan. Asal jangan ada kata taklid. Bagaimana kita taklid itu? Ketika ada orang lain yang menyenggol pendapat kita marah, itu masalahnya. Seakan-akan orang yang menyenggol pendapat kita itu
adalah musuh kita dalam urusan yang para ulama ijtihad di situ. Masalah yang tidak ada dalil qat'i dari syariat. Tidak boleh kita egois. Tidak boleh kita apa? Egois. Anda lupa cerita tentang Umar bin Khattab yang ringkasannya begini. Ada masalah baru di zamannya, zaman Umar. Ya, masalah baru yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Orangnya berpendapat A, kata Umar, kalau saya seorang qadhi, dan Umar waktu itu khalifah, dia berkuasa kan. Kalau seorang qadhi, saya akan menyelisih pendapat orang ini. Saya akan berpendapat B. Ada orang mengatakan, kan kau penguasa. Dan kau bisa saja mengeluarkan pendapatmu dan meninggalkan pendapat dia. Kata Umar, tidak. Karena pendapat ini tidak ada nasnya. Tapi menyelisih boleh kan? Boleh. Maka oleh karena jangan terlalu membanting kehormatan orang dalam urusan yang baru, yang di situ butuh fatwa baru dan ternyata terjadi perselisihan di antara ustadz-ustadz ini. Nah, kita pahami aja, ini tidak ada nasnya ini. Hanya dikaitkan saja dengan nas-nas yang mendekatinya. Hargai saja. Tanpa membanting kehormatan orang lain. Apalagi masalah itu masalah klasik yang sudah dibahas lama oleh para ulama. Maka ada kata taklid. Karena itu bibit taklid buta. Boleh sih taklid untuk kita yang awam nih. Tetapi yang dilarang tadi adalah ketika orang menyenggol kita marah. Itu masalahnya. Kalau kita taklid karena tidak mampu meneliti dalil, silakan. Tapi jangan kita taklid itu kita jadikan sebagai hujah untuk menghantam orang. Oh kita taklid kok. Kok bisa dipakai untuk menghantam orang coba? Ya enggak? Malu kita sedikit. Paling taklidnya pada ustadz kita di zaman ini. Kalau taklidnya sama Imam Syafi'i itu kebanggaan sebenarnya. Ini taklid sama ustadz zaman sekarang jadi dihantamkan ke orang lain. Baik. Kandungan bab ini. Tafsir ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tadi sudah disebutkan tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah masuk Islam hanya di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang kuasa menjadikan seorang menepati jalan kebenaran ini. Kecuali dengan kehendak Allah, ia pun mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan para wali bisa mendatangkan manfaat, mencegah bahaya, sehingga bisa diminta untuk memberi apapun, menyelamatkan diri dari kesulitan dan kepentingan lainnya. Ini bantahannya. Yang kedua, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ayat ini menunjukkan haram hukumnya meminta ampunan bagi orang yang musyrik. Haram pula berwala, mencintai atau memihak dan membela mereka. Ya, di dunia dia larang untuk dibela. Di akhirat kalau sudah mati tidak boleh kita mintakan ampun untuknya. Yang ketiga, masalah yang paling penting yaitu tafsiran sabda beliau SAW, ucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Maksudnya penafsiran ialah meyakininya dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya seperti malaikat, nabi, wali, kuburan dan pohon-pohon dan yang lainnya. Jadi Abu Thalib waktu itu tahu nggak artinya? Tahu nggak? Tahu. Dia yakin nggak? Tapi apakah dia ucapkan? Ya. Kenapa dia tidak ucapkan? Kenapa dia tidak mau amalkan? Karena dia tahu makna dan yakin. Berarti kekufuran mereka kekufuran apa?
jenisnya. Kenapa mereka bisa musyrik? Kufurnya jenis apa? Jenis kesombongan namanya. Menolak. Maka kan ada 7 syarat la ilaha illallah itu. Pertama ilmu. Kedua yakin. Ketiga terima. Ini yang mereka tidak punya. Ilmu yakin dia tahu. Sedangkan terima tidak tahu. Tidak mereka ambil. Makanya Allah katakan dalam surah As-Saffat. Ayat berapa ya? Allah katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka itu jika dikasih tahu tentang la ilaha illallah maka mereka yastakbirun, sombong. Yastakbirun itu artinya sombong, menolak. Surat As-Saffat ayat 35. Afwan. Surat As-Saffat ayat 35. Jadi kekufuran mereka apa di sini? Sombong. Nah, orang di zaman kita ini tidak tahu maknanya. Sehingga mereka tetap meminta kepada kuburan, kepada para wali, pada orang-orang soleh. Karena mereka tidak tahu. Sedangkan Abu Jahal itu tahu dan yakin. Yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi SAW ketika masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah. Karena itu celaka bagi yang salah paham atas Abu Jahal dan asas utama Islam. Gitu. Abu Jahal itu tahu dia, tadi udah dijelaskan. Ya. Dia yakin cuma tidak mau terima. Berdasarkan surat As-Saffat ini ayat 35. Sesungguhnya yang kelima, sesungguhnya kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah SAW terhadap paman beliau agar masuk Islam. Seharusnya kita juga begitu kalau kita ingin orang yang kita cintai dapat hidayah. Berusaha dulu sungguh-sungguh. Adapun dia diberikan taufik oleh Allah itu kembalikan kepada Allah. Jangan kepada kita. Kadang kita baru sampaikan sesuatu pada keluarga kita, ditolak sekali. Kamu yang jahat gitu ya. Jangan, itu bukan urusan kita. Terus saja berikan hidayah itu, penjelasan. Serahkan kepada Allah setelah itu. Yang kelima, yang keenam, bantahan atas orang-orang yang menyangka Abdul Muttalib dan leluhurnya menganut Islam. Abdul Muttalib dan leluhurnya tidak menganut Islam. Tapi mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka berbuat syirik. Ngaku-ngaku saja. Itu menunjukkan bahwa mengaku menjadi pengikut Muhammad SAW sah-sah saja mereka mengaku. Tapi belum tentu di atas ajaran Rasulullah SAW. Seperti Abdul Muttalib dan pengikutnya. Yang ketujuh, Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Bahkan beliau dilarang untuk itu. Lalu bagaimana selain Abu Talib dan selain Rasul yang mengampuninya, mintakan ampun. Tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang kedelapan, bahayanya orang-orang memiliki pemikiran dan berperilaku buruk terhadap orang lain. Itu tadi Abu Jahal dan pengikutnya itu. Abdullah bin Abi Umayyah. Yang kesembilan, bahaya mengagungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Tokoh itu bukan diagungkan setinggi-tingginya, tapi dilihat kebenaran yang dibawanya, diikuti kebenarannya itu. Kalau tidak ada kebenarannya, tinggalkan. Ya. Nanti di hari kiamat orang-orang musyrik yang lemah-lemah itu, siapa pertama kali dicela dan dilaknatnya? Tokohnya. Coba lihat dalam surat Saba ayat 30-an. Allah katakan, wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi
Walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Surat Saba ayat 31. Ini perdebatan di hadapan pengadilan Allah. Dan orang-orang kafir berkata, di waktu di dunia ya, di waktu mereka sepakat di dunia. Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Lalu Allah katakan tentang apa yang mereka dapatkan nanti di hari kiamat. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-Nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Artinya saling menuduh. Orang-orang yang dianggap lemah berarti pengikut. Berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu para tokoh. Pembesar-pembesar. Kalau tidak karena kalian, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Siapa yang disalahkan nih? Tokohnya. Orang terkemuka yang mereka banggakan di dunia. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Dan orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kamu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat kemusyrikan, dosa atau kekufuran. Kemudian orang-orang yang lemah itu berkata lagi, masih debat nih, debatnya panjang. Waqala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adzab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujazawna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata lagi kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak. Artinya kami tidak kufur sendiri gitu. Sebenarnya tipu daya kalianlah pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyuruh kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Nah, kapan mereka menyebutkan ini? Penyesalan. Asarrun nadama. Asarrun nadama itu penyesalan dari lubuk hati yang begitu dalam. Ya. Itu keluar dari hati yang sangat dalam. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oh. Asal muasalnya apa ini? Mengagungkan para tokoh. Ya, tokohnya betul-betul diagungkan. Spanduknya di mana-mana. Bendera wajah dia aja yang kelihatan. Udah seperti orang yang dicalonkan presiden tahun 2024. Ya. Kemudian diangkat seangkat-angkatnya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, guru saya pasti masuk surga. La ilaha illallah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan memegang tangan orang-orang ini ke surga. Sampai ada yang mengatakan, nanti di hari kiamat, kalau saya disuruh masuk surga, saya tidak mau masuk surga dulu. Saya berdiri aja di pintu surga, suruh orang masuk surga. Dia yang punya surga. Ya. Mungkin nanti akan ada lagi yang berkata, entahlah kapan itu, tapi kemungkinan yang Wahaboy menyingkir. Ya. Wahaboy menyingkir. Itu taklid kepada apa? Nenek moyang semuanya. Demikian yang terjadi pada Abu Talib, Abdul Muttalib dan yang lainnya. Yang ke-10. Orang-orang jahiliyah menjadikan nama besar. Nama besar mereka sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Nama besar, bangga keturunan, harta, itu menjadi pondasi kebenaran menurut mereka. Coba lihat sekarang.
Yang paling banyak pengikut ustadz yang mengajak kepada tauhid atau podcast yang mengajak kepada kesyirikan. Yang kaya raya banyak uang gitu. Dia punya uang, dia punya ketokohan. Makanya di zaman ini perkara yang paling besar yang kita perjuangkan adalah kita memperjuangkan tauhid di saat orang-orang yang berbuat kesyirikan banyak pengikutnya. Itu adalah merupakan perjuangan yang luar biasa itu. Coba, ada orang posting kajiannya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Yang nonton dia setelah berbulan-bulan masih 200 orang, 300 orang. Ada orang botak gitu ya. Entah siapa gitu, enggak tahu gitu kan. Atau orang gondrong gitu. Dia senyum saja di videonya, baru dia posting 1 juta yang nonton. Paham kan? Itu yang kita harus pahami dalam dunia dakwah zaman ini. Maka kesabaran dan semangat harus lebih kuat daripada malas dan ngambek. Masa dai ngambek? Ya. Ada dai misalnya baru lihat jemaahnya tidak catat, tidak mau datang kajian. Gak boleh. Gak boleh ngambek, sabar. Harus sabar. Dan jemaah juga harus siapkan catatan supaya dai-nya tidak ngambek lagi gitu. Biar sama-sama semangat. Sekarang kita berhadapan dengan apa? Dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kita juga harus paham, saat inilah seharusnya para pembawa bendera sunnah, mereka jangan saling menjatuhkan. Kenapa? Karena para pembela kesyirikan dan bid'ah, mereka saling mengangkat. Sampai yang kecil-kecil mereka angkat. Ya enggak? Sampai kalau ada dai yang bisa goyang, joget-joget wanitanya, diangkat juga di mimbar-mimbar mereka. Ya enggak? Dan yang nontonnya itu baru diposting bisa jutaan tuh. Tapi kita memposting kajian seorang syekh, ulama besar dunia. Apa sih yang nonton? Nah itu kita harus pahami. Maka kita harus berjuang. Ya. Karena mereka mengangkat nama besar dan mengangkat harta. Dari dulu orang-orang yang bertokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang berharta itu, mereka selalu membayar tokoh-tokoh agama yang membela kekayaan mereka. Yang mana tokoh-tokoh agama itu nanti kalau berfatwa standar ganda. Tahu kan standar ganda? Dan itu tidak ada pada motor sport. Adanya motor metik. Ya. Apalagi motor metik yang mati starter tangannya. Harus ada standar ganda. Bukan itu yang saya maksud. Standar ganda adalah ketika dia di sini fatwa A, di sana fatwa C. Tergantung siapa yang dia tempati. Kalau di artis, musik haram. Halal. Dulunya sebelum ketemu artis, musik itu adalah siapa yang mendengar musik, dia berarti mendengar bisikan-bisikan setan, nyanyian setan. Begitu dekat dengan artis, ada yang halal. Nah, itu namanya standar ganda namanya. Standar ganda. Kalau untuk membantah kita, pakai ulama madhab, ya enggak? Ini salafi ini tidak pakai madhab. Begitu ditanya madhab mana yang menghalalkan musik? Lupa dia dengan madhab yang empat. Keempat-empatnya mengharamkan. Itu ini maksud standar ganda. Dan itu dibayar oleh orang-orang kaya. Semoga Allah melindungi kita dari itu. Ingat ya, kita apalagi dai seperti anak ini yang dai muda kayak gini, dai yang kepengen naik daun tanpa melalui pohon, ya jatuh. Naiknya lewat daun. Ya, jatuh. Sehingga mencari tempat nebeng. Cari orang berharta, cari orang yang punya nama, kemudian dia akan berbicara sesuai dengan keinginan orang-orang itu. Maka dulu yang menjadi standar demikian juga sesatnya orang-orang zaman dulu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Saba,
Wa ma arsalna fi qaryatin min rasulin illa qala matrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Tidaklah kami mengutus seorang peringatan dalam satu negeri. Tidaklah kami mengutus seorang rasul dalam satu negeri. Melainkan orang-orang yang berharta, bertahta di tengah-tengah mereka berkata, kami kufur terhadap apa yang kamu bawa. Alasannya kami adalah orang-orang berharta. Kami orang yang banyak anak. Tidak mungkin kami diazab, kata mereka. Itu standar orang-orang dulu. Dan sampai sekarang pun iya gak? Iya, dibanggakan sekarang orang paling kaya sedunia. Siapa yang paling kaya? Ditokohkan. Kemudian hadis ini sebagai suatu bukti bahwa amal seorang dilihat di akhir hidupnya. Sebab andai Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, saya akan berguna baginya di hadapan Allah. Tapi Allah menolak. Tidak beri hidayah kepada Abu Thalib. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa in raddaha raddal amal falikauni misliha la yasluhu an yuwajah bihi. Kalau Allah menolak suatu kebaikan, suatu amal kebaikan, Allah tidak berikan kepada seorang, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak pantas menghadap kepada Allah dengan amal. Ini kaidah yang besar. Abu Thalib tidak pantas untuk mengucapkan itu. Kenapa? Terlalu besar dia mengagungkan nenek moyangnya. Maka kalau ada orang-orang yang tidak bisa, tidak usah contoh kekufuran lah, contoh amal hari-hari kita. Ada orang tokoh agama, beragama, tapi dia tidak bisa ke masjid. Boleh jadi Allah tidak suka dengan amal bid'ahnya itu dilakukan di masjid. Makanya ada di antara mereka kalau mau tahu tanda-tanda Wahabi, kata mereka, Wahabi itu rajin ke masjid. Lihat. Terus yang tidak Wahabi, tidak rajin ke masjid. Kan ada yang mengatakan begitu. Tanda-tanda Wahabi itu, mereka itu awal-awal rajin ke masjid, mereka memakmurkan masjid, bersyukuran di masjid, dan seterusnya. Dan mereka lupa dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang kuat keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ketika Allah tidak mengizinkan mereka ke masjid, itu menunjukkan bahwa ada tanda bahwa Allah tidak suka mereka itu membawa amal bid'ah itu ke masjid. Tapi tidak semua ya. Sebagian orang. Dan itu contoh. Waliyadzubillah. Demikian juga la ilaha illallah ketika Allah menolak untuk diucapkan oleh Abu Thalib, berarti Abu Thalib tidak pantas mengucapkannya. Seperti halnya Allah menolak Fir'aun ketika bertobat di akhir hayatnya. Tolak mentah-mentah. Tidak pantas dia menghadap Allah dengan kalimat itu setelah sekian lama dia sombong dan angkuh. Perlu direnungkan. Perlu direnungkan betapa berat hati orang-orang yang tersesat untuk menerima kalimat tauhid. Sebab dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima akal pikiran. Sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali agar menolak mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berkali-kali meminta paman beliau untuk mengucapkannya. Lalu sebab kalimat tauhid ini sudah jelas maknanya, oleh karena sebab tauhid ini, kalimat tauhid itu sudah jelas maknanya, serta besar konsekuensinya menurut mereka, maka cukuplah bagi mereka menolak untuk mengucapkannya. Ini menunjukkan bahayanya popularitas. Bahaya apa? Popularitas. Abu Thalib ini mempertahankan apa? Kan mau mati ini. Mau mati, setelah mati kalau popularitas masih ada, apa yang bisa dia nikmati? Tidak ada kan? Tapi dia masih ingin mempertahankan popularitasnya.
Di saat dia tahu maknanya. Dan orang yang menyampaikannya itu adalah orang jujur. Tapi dia lebih mempertahankan ego dan popularitasnya. Apa kata orang? Kan gitu kan? Apa kata orang? Makanya ketika Allah mensifati walinya, di antara sifat mereka adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau ini hilang, maka kita hilang dari kewalian. Nanti lihat surat Al-Maidah ayat 45 agar kita paham bahwa kalau mau jadi wali Allah, di antara sifat yang harus kita junjung tinggi, 54. Di antara sifat yang harus kita junjung tinggi adalah tengah-tengah ayat ini. Setelah Allah mengatakan wala yakhafuna yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dia dari awal, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafun laumata laim. Nah, ini yang tidak ada pada Abu Thalib. Dia tidak malah dia takut celaan orang mencela. Seandainya dia miliki sifat ini, maka dia akan berani mengucapkannya. Kenapa orang berani berjihad? Kenapa orang berani berdakwah? Kenapa orang berani mengamalkan keimanannya? Kenapa orang berani cinta kepada sesama muslim dan benci kepada orang kafir? Kenapa orang berani membantah Natal itu haram, tahun baru itu haram? Padahal di tengah-tengah banyak orang yang suka kepada perbuatan tersebut. Otomatis dia akan dibenci oleh orang banyak. Kenapa dia berani? Wala yakhafuna laumata laim. Tak takut dicela oleh orang yang mencela. Seharusnya begitu prinsip kita. Punya prinsip. Kenapa ibu-ibu yang pakai jilbab hitam-hitam atau jilbab panjang yang dikatakan ini calon teroris, ini ibu-ibu para calon teroris, tapi masih pakai? Jawabannya ada dalam kalimat itu. Tidak takut dicela oleh orang yang mencela. Ini inti masalah. Makanya Allah sebutkan sebagai salah satu sifat walinya. Jadi ayat ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang lain, Usul Sita, sebagai dalil tanda seorang wali. Wali Allah. Mereka menyayangi kaum mukminin, tegas kepada ajaran orang kafir, berjuang di jalan Allah, dan tidak takut dicela oleh orang yang mencela. Begitu ikhwan. Karena kalau sudah takut itu ya kita akan tinggalkan sunnah Nabi ini. Nah, enak Ustaz. Kalau tidak ikuti tahlilan nanti dikatakan seperti kubur bapak ibu, seperti kubur ayam gitu. Kata-kata tidak enak inilah yang harus kita buang. Cari dalil. Itu caranya. Tapi saya kira cukup. Kalau kita lanjut bab 19 pada pertemuan. Ada pertanyaan? Ada Bagi yang mau bertanya, untuk yang Ivan silahkan langsung bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mewakili teman saya. Dia orang tuanya kalau nggak salah, bukan nggak salah, emang benar dia menikah sama seorang kafir ya, orang Cina lah kita. Oh, orang Cina. ibunya. Ibunya Muslim, bapaknya Cina. Lantas dia sampai meninggal, dia nggak masuk Islam. Bapaknya. Lantas tapi anak-anaknya sih jadi Muslim semua. Jadi gimana? Dia berhak kalau dia mendoakan bapaknya itu? Enggak ya. Dia juga bingung dia. Dia bertanya sama saya. Enggak berhak anak-anaknya mendoakan bapaknya mati musyrik. Oh iya, makasih. Ya, dengan dasar dalil tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya tentang pengalaman Ustadz. Betul. Tadi kan Ustadz sampaikan yang masalah Khawarij itu
memang tidak bisa disampaikan karena hatinya sudah mati, dan ada beberapa tadi kisah dia mengatakan hati saya sudah digembok gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau dalam kenyataan yang Ustadz temui atau nanti, maksud saya itu begini. Kalau memang saya udah ketemu orang yang seperti itu, kalau memang udah konsepnya akhirnya akan seperti itu, ya udahlah nggak usah ngomong banyak-banyak, capek gitu. Nah, kira-kira apakah ada akan dia bisa kita tetap dakwahkan, atau sudahlah tinggalkan saja, buat apa dibahas dia gitu. Baik, Gimana itu? barakallah. Tidak sampai akhir hayat kalau dia dekat dengan kita. Tidak boleh kita katakan, putus asa aja. Nggak bisa. Tetap harus kita dakwakan. Orang Majusi yang saya ceritakan dengan Hasan Basri tadi, yang mengatakan hatiku sudah digembok, akhirnya masuk Islam kan. Dan itu diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bahrud Dumu'. Jadi kitab itu kalau baca nangis. Namanya Lautan Air Mata. Bahrud Dumu'. Dan itu dibawakan cerita itu oleh Ibnul Jauzi. Dan saya udah kehilangan buku itu. Buku itu Anda tidak tahu letak di mana. Mungkin masih di Bima mungkin. Bolehkah kita mengurusi jenazah orang tua yang selama hidupnya masih melakukan kesyirikan, beramal nasib, membuat jimat, melakukan amal-amal bid'ah? Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali tentang praktek tersebut syirik. Mohon nasihatnya. Beliau masih sholat 5 waktu. Dia Muslim. Cuman Muslim yang dia terjatuh pada perbuatan yang bersifat syirik. Dan pelakunya tidak otomatis musyrik. Ingat ya, yang kita bahas ini amal perbuatannya. Orangnya boleh saja dia tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Sudah saya jelaskan Pak Ustadz. Masalahnya Anda jelaskan, pertama Anda siapa? Yang kedua cara menjelaskan bagaimana. Boleh jadi dia salah paham. Apalagi kita memakai kata-kata kitab. Misalnya kita pakai bahasa kitab. Tauhid itu begini Pak, syirik itu. Karena orang memahami syirik itu hasad. Paham gak? Orang memahami syirik itu apa? Ente syirik sama anak ya. Maksudnya hasad. Berarti itu menunjukkan ada penjelasan tambahan. Harus ada penjelasan tambah. Ternyata tidak paham juga dia. Betul-betul tidak paham, bukan dibuat-buat. Karena buktinya dia masih sholat 5 waktu. Adalah urusan dia kepada Allah. Allah menolak amal dia beramal nasib. Beramal itu tidak harus langsung keluar dari Islam. Meramal. Karena meramal itu bisa mengeluarkan dari Islam kalau begini kasusnya. Saya berikan contoh. Meramal adalah sebab yang dibuat oleh manusia untuk menentukan nasib. Sebab. Kalau mereka hanya menjadikan ramalan ini sebab. Maka jatuh syirik besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau mereka jadikan ramal ini sebagai penentu. Ramalan saya ini menentukan kehidupan ente di masa depan. Maka jatuh syirik besar. Jelas gak perbedaannya? Dua perbedaan. Sama seperti sebab-sebab lainnya. Sebab kesembuhan, sebab manfaat, sebab mudorot. Kalau dia mistik bentuknya dan tidak ada dalil, maka kalau dia yakini itu sebagai sebab saja, jatuh syirik besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau dia sudah angkat sebagai pelaku sebab tadi, yang mendatangkan manfaat dan mudorot, jatuh syirik besar. Semoga orang tuanya tidak jatuh pada poin kedua. Semoga Allah mengampuninya kalau dia berbuat bid'ah atau hanya pergi ke tukang ramal. Bid'ah itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya, bid'ah itu adalah jalan pengantar kepada perbuatan kemusyrikan. Endingnya nanti bid'ah itu kalau sudah sampai pada kisah Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana yang mereka utamakan adalah patung mereka dan jadi ajaran. Sedangkan orang-orang ini masih mengaku Muslim. Abu Jahal, Abu Lahab mengaku Muslim enggak? Jangan salah paham ya.
Ustadz, ada ikhwan menikah masuk Katolik. Jika sakaratul maut yang harus dibacakan kalimat tauhid atau 2 kalimat syahadat. Kedua-duanya, ya, kalau di hadis Abu Thalib tadi dicukupkan dengan la ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya? Zaman sekarang di Instagram banyak video ceramah yang bersoundnya musik. Hukumnya haram kalau soundnya musik. Background soundnya ya, backgroundnya musik. Gak boleh. Yang harusnya adalah backgroundnya yang biasa-biasa saja. Yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Seperti ada syairnya. Ya, kalau mau menggunakan background soundnya. Bagaimana kita tahu kalau Allah ridho sama hambanya? Kalau kepastian kita tidak mungkin tahu. Tapi kalau tanda diberitahu. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan buat kebaikan kecuali kebaikan juga. Syekh Sa'di menafsirkan balasan sebuah kebaikan adalah seorang bertambah berbuat baik. Ini baik dia nih. Dia bertambah berbuat baik. Dan dia ketagihan berbuat baik itu. Contoh nih, sodakoh. Dia suka sodakoh pagi-pagi dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Atau sodakoh kapan saja dia mau sodakoh. Tiba-tiba dia tidak ada uang untuk sodakoh. Resah dia. Yang dia resahkan bukan karena tidak punya uang. Tapi karena tidak bisa sodakoh. Karena dia ingin terus berbuat baik. Paham kan? Nah, itulah balasan buat kebaikan. Orang akan ketagihan pada kebaikan. Sekarang antum dipanggil, hayyalah sholah. Antum masih berlihat-lihat di rumah enggak? Antum akan ke masjid. Nah itu tanda. Bahwa kebaikan itu insya Allah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda ada, tapi pasti tidak tahu kita. Ya. Bagaimana dengan kisah pelacur yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing? Dan bagaimana orang yang melakukan banyak amalan tetapi masuk neraka hanya karena satu kesalahan? Barakallahu fikum. Pelacur itu kan disebutkan dalam kisahnya Allah berterima kasih kepadanya. Boleh jadi setelah Allah berterima kasih dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Kan berterima kasih Allah kepadanya. Bagaimana Allah berterima kasih kepada seorang hamba? Diberikan hidayah itu yang paling besar. Sedangkan orang melakukan amalan-amalan yang banyak tadi, boleh jadi amal yang dia lakukan ingin syuhrah, popularitas, ingin dunia, ingin mendekatkan diri kepada orang kaya, ingin mendekatkan diri kepada orang-orang berpejabat. Kecewa, berbalik arah. Itu menjadi masalah. Makanya dalam hadis nomor 4 dari hadis arba'in itu, tentang orang yang melakukan amalan penduduk surga itu dalam pantauan manusia. Tapi Allah tahu hubungan dia secara batin. Dan kita jangan salah paham juga. Bahwa orang yang melakukan kebaikan itu dizalimi oleh Allah. Enggak. Tapi Allah tahu isi hatinya. Dan Allah tidak akan menyesatkan orang yang bagus isi hatinya. Dia punya rasa takut kepada Allah, takut amalnya ditolak. Dia takut memakan yang haram karena dilarang oleh Allah. Dan Allah tahu semua. Sehingga dia menjaga kemurnian hatinya. Dan yang berbuat salah di akhir hidupnya, waliyadzubillah, adalah orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Tak mungkin orang-orang yang murni hatinya berbuat salah di akhir hidupnya. Dan satu kesalahan itu bisa saja kalau dia berbuat syirik, maka hapus semua amalnya. Kalau dia kesalahannya itu satu kesalahan berbuat dosa, mati di atas dosa itu, dan hanya dosa itu ini proses untuknya nanti. Artinya masuk neraka dulu gara-gara dosa itu, nanti juga dikeluarkan ketika dapat syafaat atau rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah hadis ancaman. Hadis ancaman tentang kucing itu. Wanita yang soleha, dia mengurung kucing, masuk neraka gara-gara itu. Bagaimana untuk menghadapi mereka yang seperti Abu Thalib?
Didakwahkan. Ya, seperti Rasulullah SAW lakukan. Bagaimana kalau orang yang kita sayangi seorang yang musyrik? Tadi sudah saya katakan, kalau sayang itu sebatas tabiat, tak masalah. Tabiat, sayang kepada anak, sayang kepada orang tua, tabi'iyah. Tapi kalau sampai melanggar agama Allah sayangnya, seperti memintakan ampun setelah dia mati musyrik, baru terlarang, haram hukumnya. Kan itu melanggar kan? Terlarang. Berarti cintanya sudah naik ke tahap cinta ibadah. Ya, cinta karena ajarannya. Tidak boleh. Saat bagaimana kita harus bersikap kepada keluarga suami yang belum dapatkan hidayah. Mereka memiliki hutang kepada anak. Sudah 7 tahun. Sampai sekarang belum dibayar padahal mereka bisa membeli mobil. Padahal suami anak sudah meninggal dan anak memiliki anak yatim. Apakah anak harus merelakan hutang karena sudah ditagih berkali-kali tapi belum dibayar-bayar atau tetap harus ditagih? Dan apakah tetap wajib menjalin silaturahmi kepada keluarga suami rahimahullah meskipun mereka semua belum mendapatkan hidayah? Kepada mertua iya. Kepada mertua iya, karena dia masih mahram lil abad. Kepada kerabat-kerabat suami disambungkan kerabatnya itu karena ingin mendapatkan pahala berbakti kepada suami. Tetapi masalah hutang tetap ditagih. Ditagih, minta kepada mereka. Semampu yang dilakukan. Ini orang-orang zalim nih. Ini tanda kezaliman. Bisa beli mobil tapi tidak bayar hutang. Dan hutang itu jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Dan orang-orang itu kalau sudah biasa tidak mau bayar hutang, biasanya dia akan buruk keadaannya. Buruk akhlaknya. Ditagih lebih galak dia, ya enggak? Lebih galak dia. Jangan kata orang awam ini. Saya pernah bersama seorang penuntut ilmu, saya dulu anak dulu itu pedagang kambing. Pedagang kayu bakar, ayam juga. Karena capek ambil rumput kambing, modal udah banyak, anak naiklah sedikit. Dagang motor, tapi motor second. Udah anak beli motor-motor second gitu. Karena anak ada pengalaman jual motor second. Gak laku-laku. Banyak nih motor nih. Akhirnya anak jual kredit aja kepada para ustadz-ustadz, para orang-orang, para yang ngabdi-ngabdi itu di pondok. Udah ditagih setahun. Jadi setahun ya, 2 tahun ya. Anak kasih murah supaya mambanin modal aja. Tidak dibayar-bayar. Begitu lewat 2 tahun, anak tagih hanya 600.000 untuk bayar rumah sakit anak saya sudah tidak punya uang. Kan saya tidak punya uang. Minta 600.000. Apa dibalasnya? Ustadz tidak tahu adab. Nagih hutang terus. Anak yang seharusnya mengatakan demikian. Anak udah jelaskan. Anak ini lagi butuh. Anak saya masuk rumah sakit. Dan anak punya fulus. Dan 600.000 itu berharga buat anak untuk beli obat. Ternyata dibalas melalui SMS HP jadul anak dulu tuh. Ente itu ustadz yang tidak beradab. Nagih hutang melulu katanya. Janji kita setahun. Ini udah berlalu 2 tahun. 600.000 saya tagih. Tidak semuanya. Karena itu yang butuh. Maka hati-hati ikhwan. Berhutang itu jadi ketagihan. Dan bisa merubah akhlak baik menjadi akhlak buruk. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Termasuk kredit itu. Kalau antum punya uang, jangan manfaatkan teman-teman yang kaya untuk berkredit. Antum punya uang nih, belikan dulu motor anak ya. Nanti anak bayar cicilkan. Antum punya uang, jangan bayar sendiri. Jangan bermudah-mudahan dengan apa? Hutang. Karena itu manfaatkan. Apalagi hutangnya udah niat mudah-mudahan dibebaskan. Nanti di hari kiamat dibangkitkan sama pencuri kata Nabi. Kalau sudah bayar Pak Ustadz, tetap dibangkitkan dengan pencuri karena niat tadi. Jadi kalau ada orang dikasih hutang nih, ini mau kasih hutang. Dikasih, diterima dia. Mudah-mudahan Ustadz bebaskan hutang. Tapi harus bayar ya. Tapi niatnya udah ada kayak gitu. Dia bayar udah lunas, tapi niatnya kesal. Oh Ustadz lagi hutang dulu. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan apa? Pencuri. Segera bertobatlah kepada Allah. Ya.
Utang itu jangan gampang-gampang. Ibu yang punya hak ini berhak untuk menagih. Tapi kalau ibu punya kemampuan dan ibu relakan, ya silakan aja kalau ibu mau. Itu urusan ibu untuk mencari pahala. Ya kalau anak sih enggak mau, anak tagih-tagih lagi. Dibilang kurang ajar kayak gitu. Tapi hari enggak mau anak cari itu Ustaz. Masih ada dia. Sekarang malah hebat ya, lebih hebat dari anak. Hebatnya dia punya istri 4 sekarang. Anak baru 1. Pusing anak bikin. Anak pusing mikirinnya tuh. Dulu dia bilang kurang ajar ke anak karena tagih hutang, sekarang dia punya istri 4. Mungkin karena saya merelakan uang itu dia menjadi kaya kayaknya. Malah kemarin dia nawarin tanah anak. Ustaz saya mau bayar tanah antum. Silakan tapi dibayar di depan ya, jangan di belakang. Dia bilang gitu. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.